Oke, monggo Mas Arsinan. Sebenarnya Pak dengan haji tadi proses haji tamattu Betul. itu kan mikotnya apa benar langsung Madinah ya itu mikotnya di dan itu kan melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu itu ada rangkaian tawaf dan betul apa hanya tawaf saja tawaf sa'i tahallul selesai itu tetap dilaksanakan. Jadi orang haji maupun orang umroh masuk kota Mekah harus umroh, harus ihram dari mikot. Mikot itu batas. Jadi orang yang dari Madinah itu namanya Dzul Hulaifah. Kalau orang dari Asia Tenggara, dari India dan sebagainya, Asia Selatan itu namanya Zulhamlah. Cuma kita kalau naik pesawat itu garis batasnya ada di atas laut Yulalam itu. Makanya orang mengambil niatnya nanti di situ diumumkan para jamaah haji atau jamaah umroh yang akan langsung masuk kota Mekah itu di atas pesawat diumumkan. Kru pesawat juga menyampaikan kali kalau pesawat haji itu kan satu pesawat sudah di booking haji, termasuk krunya nanti mendukung. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memasuki mikot. Silahkan dipersiapkan untuk melaksanakan niat, nanti dipandu oleh TPHD, oleh pembimbing, biasanya stockholder atau TPHD yang memimpin. Kita niat sudah masuk Yulam setengah jam lagi kita masuk. Mari Bapak Ibu kita lantunkan niat. Labbaik Allahumma umrotan. Karena kita baru masuk. Jadi yang baru masuk kota Mekah. Kalau yang sudah di Mekah mau haji kan labbaik Allahumma hajan. Nah mikot itu ada beberapa. Batas tempat mikot makani itu ada beberapa. Ada Darul Irqin, ada yang dari Palestina, ada yang dari Irak, itu macam-macam. Kalau ada yang di sekitaran kota Mekah, itu mikot yang paling dekat adalah Tan'im. Yang nomor 2 namanya Ji'ronah atau Ja'ronah. Yang nomor 3 itu namanya Hudaybiyah. Kan pernah jenengan mendengar perjanjian Hudaybiyah. Itu ada masjid yang lama, yang sudah ambruk, tapi puing-puingnya masih. Terus ada masjid baru, ada masjid yang digunakan untuk mikot. Di situ, kalau orang haji, orang umroh biasanya wisata dulu kemana-kemana, mampir Hudaybiyah untuk ambil mikot. Kurang lebih 21 km dari kota Mekah. Itu namanya Hudaybiyah yang ada di sekitaran situ. Jadi kalau sekitar Mekah itu ada Tan'im, Ji'ronah, ada Hudaybiyah. Kalau orang yang sudah di kota Mekah, sudah selesai haji atau sudah selesai umroh, kepingin umroh lagi, nah, nanti biasanya kalau orang haji kan sudah selesai prosesi haji nih, selesai. Saya ingin umroh, boleh umroh sunat, mengumrohkan orang tua yang sudah meninggal, mbahnya, saudaranya pun keluar dari situ pakai ihram, nanti ke Tan'im, naik taksi atau naik bis, ambil mikot, ya, harus keluar dari kota Mekah. Oke, katakan. Monggo. Oh iya. Proses pendaftaran haji itu prosesnya bagaimana Pak ini biar? Oh iya. Kita tahu. Yang pertama proses pendaftaran haji apa? Duit. Daftar tuh bawa KTP, bawa kakak, nggak surat kesehatan, ini orang ada duit ya tanpa. Maka duit 25.100.000 lah. Kopera 25.500.000 karena yang 25 juta itu distorkan ke cash full. Boleh tunai, boleh rekening, nanti didebet. Jadi kalau di Kemenak itu setiap hari ada giliran bank, ya namanya Bank BSI ada, kalau dulu kan BRI Syariah, Mandiri Syariah. Sekarang ada BSI di situ, ada CMB-nya, CB Syariah. Itu bergantian di kantor Kemenak. Jadi orang daftar haji itu sudah langsung satu tempat. Kalau dulu itu kan daftar haji ke Kemenak dulu, saya mau daftar haji, oh ke bank dulu, buka tabungan. Nah, tabungan langsung isi 25.100.000 di bank. Selesai, nanti kembali lagi ke Kemenak. Dilaporkan, nanti muncul kembali lagi ke bank untuk muncul porsi, nomor porsi. Nah kalau sekarang sudah langsung ke Kemenak, bawa uang 25.100.000 atau debit, nanti di debit, penggawa tabungan, nah, penggawa ATM di situ beserta KTP, KK, foto 3x4 1 lembar plus surat kesehatan dari puskesmas. Itu kan cukup membawa 25.100.000. Nah, nunggunya kurang lebih 32 tahun. Langsung boleh, yang mau langsung minimal 287 juta. Namanya pakai visa full roda.
Visa furoda itu visa undangan kerajaan. Paling dalam sekali prosesi kerajaan Saudi undang orang Indonesia 3.000 lah yang pakai visa furoda 300 jutaan. Kalau haji plus boleh daftarnya itu minimal 5.000 dolar daftarnya untuk dapat porsi 5.000 dolar. Saya udah agak banyak itu yang plus. Cuman nunggunya 5 sampai 7 tahun. Nanti ketemunya 12.000 dolar bayarnya. Jadi besok pelunasannya 7.000 dolar. Kurang lebih ya sekitar 175 juta sampai berapa. Tapi nunggu 7 tahun, 175 juta. Kalau yang pertama 5.000 dolar. Ya, lebihnya nanti ya pelunasan aja, nanti ditabung. Ketika keluar porsinya untuk berangkat itu bayar 5.000 dolar, itu yang resminya kan 4.200 ke rekening Kemenang. Haji plus, haji yang memang terdaftar di Kemenang. Kalau furoda itu kan memang undangan spesial, langsung berangkat. Cuma ya paham. Oke lah, kita sekarang ambil standar saja 25.100.000. Oke, jangan nabung-nabungin salahnya lah, insya Allah. Ampun khawatir sekali lagi, jenengan sewu sebagai anak punya pemanen us dihibahi orang tua. Kue tak bayi kebon, kue tak bayi sawah. Bismillah niatkan, yang di kebon tak dorong daftar lagi. Kebon itu pasti kalau kita yakin itu akan dilipat gandakan nanti kelipatan kalau jenengan gue daftar kaji. Mau gue temenan, tapi harus yakin. Aja mang gue nggak. Kebon Abdul sih kepriwe mau ya. Begitu, gitu lah gambarannya mas bapak. Jadi gambarannya, uang jenengan ngece motor gas lawer gak bisa, gimana? Bisa, bila cicilannya sebulan, bisa kan kamu mau orang 1 juta orang masih 5 tahun bos. Nggak tahu ya, ya kan? Dia pada lunas, itu gue perkara ya memang mendukung kerja dan sebagainya itu kan perkara dunia. Apalagi perkara akhirat, perkara ibadah, Allah pasti akan mengganti. Cukup. Iya monggo Mbak. Siap. Gini misalnya ada seseorang yang umurnya itu sudah 63 ya. Dan punya rezeki untuk daftar haji. Tapi kan dia itu ragu apakah nanti umurnya itu mencukupi atau tidak karena sudah 60. Betul. 3 misal sedangkan tadi kan harus menunggu 35 tahun. Nah, ini lebih baik daftar haji atau umroh dulu Pak? Ya. Jadi kalau bisa, berapapun umur kita tetap daftar haji karena haji hukumnya wajib. Kalau bisa. Nanti berdoa kepada Allah, insya Allah mudah-mudahan Allah akan memberikan jalan rezeki lagi. Jenengan akan tetap diberi kesempatan, orang-orang itu akan diberi kesempatan ke tanah suci melalui dengan umroh. Maka saya kan ngurusi umroh. Mayoritas jamaah umroh saya rata-rata orang yang sudah daftar haji. Satu. Yang kedua, orang yang sudah sepuh-sepuh memang dipikir ya memang kalau memang pas-pasan itu ya umroh boleh karena dalam mazhab Syafi'i mazhab Hanafi umroh itu hukumnya wajib sekali dalam seumur hidup. Wajib sekali. Ya. Orang Ketang itu include dengan haji, tapi kan umrohnya di situ masuk wajib. Maka banyak orang juga yang mengambil dia umroh saja karena diperkirakan namanya aku sampai 30 tahun daftar 30 tahun umur 100. Ya sudah, kalau memang sampai. Tapi kalau bisa, umpamanya bisa dan ada, kecuali kalau ngomongan uangnya itu saja, ya boleh juga untuk umroh daripada tidak bisa ke sana. Tapi kalau ada daftar haji, selama menunggu prosesi haji, insya Allah diberi rezeki oleh Allah, pingin ke tanah suci, diberi kemudahan sama Allah, berangkat umroh. Banyak yang kasus-kasus. Mungkin kemarin ketika kajian pertama kan saya bercerita tentang pemwarasannya, gitu kan. Banyak cerita-cerita loh, saya itu 1.300-an yang sudah berangkat, saya berangkatkan umroh, gitu ya. Jadi banyak cerita di balik itu, banyak cerita-cerita. Monggo. Ya Bu Nur, silakan Bu Nur. Yang pertama di prosesi haji kan mikot Mina Arafah kemudian Musdalifah
Nggih. Terus setelah itu kan nanti terowongan baru melempar jumroh. Saya pada saat melempar jumroh itu di situ kan ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim dan selanjutnya itu dibacanya cukup sekali ketika akan melempar jumroh. Apa setiap kali melempar jumroh dia harus dibaca itu? Iya. Jadi sekali lagi dasar. Iya. Yang kedua, terus kemudian yang melihat di Ka'bah, ketika akan melihat Ka'bah itu, apakah ketika kita doa akan ketika kita sudah mendekati Ka'bah, melihat Ka'bah membaca doa, itu ada gerakan terus misal tangannya begini atau tidak? Iya. Terus yang kedua itu, yang ketiga ketika dia di Hajar Aswad sama Rukunnya Yamani, ada nggak gerakan pada saat membaca bacaan doa di situ kita ada gerakan tangan? Iya. Terakhir Sofa Marwa. Iya. Sofa Marwa, maaf karena saya berkaitan dengan pelatihan. Iya, tahu Pak. Jadi takutnya akeh. Iya. Yang berkaitan dengan Sofa Marwa, ini kan tadi kan dihitung satu jalan satu gate, jadi sekali betul. Di Sofa Marwa itu Inna Sofa itu dibacanya pada saat bagaimana? Terus kemudian yang itu kan di antara Sofa Marwa ada pilar hijau. Iya. Membaca pilar hijaunya, doa pilar hijau itu ketika sambil jalan apa ketika sudah di depan pilar hijau? Ya. 4 ya. Oke, yang pertama tadi apa Bu? Ada melempar jumroh. Ya, melempar jumroh. Sekali lagi ya, kesimpulannya semua prosesi haji dalam doa itu semua hukumnya sunnah. Seandainya lupa atau tidak baca pun tidak apa-apa. Itu yang mendasari. Tapi ketika doa melempar jumroh, ya di setiap lempar, di setiap lempar. Jadi masuk ke sumur, namanya tanggal 11 masuk ke sumur ulang, maka disunahkan berdoa dan melempar jumroh. 1. Bismillah, Allahu Akbar, Rotsman li sayatin, ya sampai selesai. Nah, terus geser lagi, juga membaca doa itu. Betul. Nah, 7 batu. Cukup sekali dalam satu sumur. Dalam satu sumur cukup sekali. Orang setiap melempar. Tapi membaca berulang-ulang ya tidak apa-apa, tidak harus 7. Dan cukup sekali pun tidak apa-apa. Itu sudah mengukurkan kesunahan. Jadi sudah dapat kesunahannya membaca. Oke, jadi lemparnya setiap sumur, tidak harus 7 kali, tapi membaca doa itu bagus. Terus yang kedua tadi tawaf. Doa melihat Ka'bah. Apakah ada gerakan tertentu? Tidak. Jadi pertama masuk Masjidil Haram. Nanti kan di sudah diajarkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ihram. Masuk masjid. Antara masuk Masjidil Haram sampai di dalam itu lumayan. Kurang lebih sekitar 5 menit. Masjidnya kan sangat gede, sangat luas. Masuk. Kalau sekarang dan insya Allah sampai besok pun, sampai kapanpun itu orang umroh tetap startnya di situ. Jadi ada namanya gate umroh, pintu umroh. Nah, namanya Malik Fatbab, Malik Fatbab, itu pintu Malik Fat. Nah, masuk, nanti terus turun. Nah, kan itu kan masuk udah di lantai 2, turun pakai eskalator atau pakai tangga. Terus sebelum pelataran itu biasanya sudah langsung bisa melihat Ka'bah. Begitu. Di pelataran ini gambaran itu. Di pelataran itu sebelumnya begitu turun itu sudah langsung melihat Ka'bah. Nah itu di situ berdoa, berhenti, terus sambil atur barisan, posisi laki-laki di sebelah kiri sama depan dan sebagainya. Doa melihat Ka'bah. Allahumma zid hadzal baita tasrifan wa taqdiman sampai selesai. Nah itu tidak ada pergerakan tertentu, hanya doa melihat Ka'bah sambil melihat sambil berdoa. Rata-rata orang umroh, orang haji, apalagi yang pertama kali ke situ itu sambil berdoa sambil menangis. Karena banget terenyuh, banget terharune, ya. Setiap hari kita sholat mustaqbil Ka'bah, mustaqbil kiblat, sekarang ada di depan kita. Maka orang itu caranya heroik lah, heroik. Nah, oke. Terus yang ketiga Bu, ya, rukun Yamani. Nah, jadi orang prosesi tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad, melewati rukun Iraki, rukun Syami, rukun Yamani. Namanya Irak itu lurus dengan negara Irak, Syami itu lurus dengan negara Syam, Yamani itu lurus dengan. Nah ini ya, ini makanya ini Hajar Aswad ya.
sini. Ini sana Iraki, ini Syami, ini Yamani. Muter, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Dimulai dari Hajar Aswad, dikecup. Dikecup. Nanti di rukun Yamani, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, namanya istilam. Istilam itu mencium jajannya, tapi kan karena nggak mungkin dicium, itu dari kejauhan. Cukup Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar tanpa dikecup kalau di rukun Yamani. Kalau di Hajar Aswad itu dikecup. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Isbailah caranya. Nah, itu terus langsung berdoa Bu. Oke, mungkin diawali dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tibaan li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Selesai, muter, ditambah dengan doa-doa apa saja lah. Ya. Doa saja. Sampai di rukun Yamani istilah lagi Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar tanpa dikecup, langsung berdoa. Berarti setiap putar nanti di setiap ketemu rukun Yamani. Betul. Iya, selalu begitu sampai 7 kali. Sampai 7 kali ya, 7 kali. Nah, sampai di rukun Yamani Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, istilah tanpa dikecup, langsung berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu salah satu doa yang dicontohkan oleh Nabi ketika satu-satunya ya ini yang dicontohkan Nabi. Lainnya itu doa yang diambil dari para ulama. Nabi itu contohkannya itu. Dari rukun Yamani Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu saja. Terus yang nomor 4? Sofa Marwah. Doa Inna Sofa surat Al-Baqarah 158. Nah, itu kan bunyinya doa naik bukit Sofa, doa naik bukit Marwah. Yang ketiga akan naik. Nah, sambil jalan kita masuk ke pelataran Sofa, naik bukit Sofa itu kalau dari tempat tawafan habis minum jam-jam itu kan naik agak naik. Jadi Sofa Marwah Bapak Ibu, bukit Sofa, bukit Marwah itu tidak di luar masjid, itu ada di dalam masjid. Cuma dulu itu memang di luar Ka'bah. Dulu kan antara Ka'bah kan belum ada atapnya, belum ada masjid. Memang bukit, bener bukit. Siti Hajar itu kan lari-lari itu Sofa Marwah waktu mencari air. Nah itu kan sejarahnya itu kalau khusus bahas Sofa Marwah munculnya air Zam-Zam itu bisa 1 jam. Kalau saya ceritakan itu beserta dari dalilnya. Jadi begitu masuk naik ke Bukit Sofa langsung berdoa Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah faman hajar baita al-tamar sampai selesai naik Bukit Sofa dimulai menghadap kiblat berdoa Allahu Akbar Allahu Akbar abda'u bima baca Allah. Nah, gitu ya kalau mau berdoa. Kalau enggak langsung jalan sampai di Pilar Hijau. Pilar Hijau itu ada doanya disunahkan lari-lari kecil bagi laki-laki, berjalan biasa bagi perempuan sambil berdoa, tidak harus berhenti, langsung berdoa. Rabbil warham waqtu wa taqarrab wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam amma na'lam innaka Allahul a'azul akbar. Sampai dengan Pilar Hijau pojok baru jalan mau naik Bukit Marwah berdoa lagi Inna Sofa wal Marwata. Jadi doa surat Al-Baqarah 158 itu mau naik Sofa dan mau naik Marwah. Bon, cakap ya? Kemudian singkat, padat, jelas. Baca lagi. Ketika itu kan langsung praktek ya Bu. Itu para siswa itu berihram apa enggak? Berihram. Memakai ihram semua? Iya. Orang kita ngiling gitu. Oh punya, alhamdulillah. Gitu. Maksudnya nggak apa-apa sih. Maksudnya yang penting warnanya putih, orang kita arang, orang apa-apa. Gitu. Gitu. Semuanya semua siswa dari kelas 1 sampai kelas. Oh gitu. GG. Jadi itu rencananya itu dimulai dari umroh atau langsung prosesi hajinya. Ya, dari mulai mikot ya. Tapi kan namanya mikot haji itu kan orang haji kan harus umroh dulu, wajib. Jadi mungkin nanti dimulai dari jadi kita bukan masalah umroh biasa itu bukan. Jadi orang haji datang masuk ke kota Makkah itu kan wajib berihram, wajib umroh. Jadi umrohnya itu umroh haji. Kalau kita haji Indonesia kan namanya haji kan ada 3, ifrad, tamattu, qiron. Nah Indonesia itu kan nama hajinya rata-rata kan memakai tamattu. Tamatana artinya senang-senang. Jadi umroh dulu, nanti nunggu prosesi haji tanggal 8 Dzulhijjah baru haji selesai. Itu hajinya sempurna. Jadi kalau mungkin besok dimulai dari ihram dari mikot. Nah,
mau gelombang kedua atau gelombang ketiga, pokoknya masuk kota Mekah itu kan saya harus berirham. Nah mungkin dimulai dari Bir Ali kalau yang gelombang pertama, atau yang gelombang kedua bisa dimulai memakai ihramnya dari Donohudan Solo mau berangkat. Karena gelombang kedua itu naik pesawat langsung landing ke Jeddah, langsung menuju kota Mekah untuk umroh. Begitu. Jadi mungkin begitu Bu Nur, supaya pembelajarannya itu sempurna, gitu kan? Dimulai dari umroh, tawaf, sa'i selesai. Oke, selesai. Ini kita nunggu tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, oke, sekarang ini sudah tanggal 8. Nah, itu baru melalui melakukan prosesi mulai dari Mina untuk karena kita kan berkeyakinan pakai tarbiyah, Bu. Besok pakai tarbiyah enggak? Berarti tidak ada umroh wajibnya. Oh gitu. Tapi perlu dikasih tahu mungkin kepada para siswa bahwa sesungguhnya orang masuk kota Mekah itu harus berihram untuk umroh dulu. Siapa saja dia. Nah, ihram untuk umroh hanya tawaf saja, sa'i selesai sudah. Nah, nanti tinggal malam karena kita itu berkeyakinan kalau KBRI Asia itu memakai namanya tarbiyah. Jadi tanggal 7 malam 8 itu berangkat ke Mina. Sudah mikotnya kalau orang Mekah kan mikotnya dari hotelnya, Bu. Ya, dari hotelnya nanti niat untuk melaksanakan haji. Nah, jadi tahapannya begitu. Ini saya lanjut aja ya. Jadi mungkin sedikit pengetahuan ya buat teman-teman, Bapak Ibu. Nah. Jelas ya? Nah nih, Bapak Ibu, perjalanan ibadah haji itu dibagi menjadi 2 gelombang kalau dari Indonesia, ya. Yang pertama gelombang 1 itu dari kita ini dari Donohudan, dari Solo menuju ke Madinah. Dari Madinah 8 hari setengah baru ambil mikot, namanya mikot di Bir Ali atau Dzulhulaifah, baru berangkat ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Nah, setelah umroh itu selesai, nanti tinggal nunggu tanggal 7 malam 8 berangkat ke Mina untuk tarwiyah. Tanggal 8 selama tanggal 8 sampai 9 pagi di Mina berangkat ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Nah, itu prosesinya. Nah, jadi kalau dari Indonesia perjalanan ibadah haji itu ada 2, yaitu gelombang pertama dan gelombang kedua. Gelombang pertama itu kapan? Gelombang pertama itu kurang lebih sekitar 15 hari sebelum Gelombang pertama itu 15 hari setelah keberangkatan. Jadi besok jamaah haji Indonesia diberangkatkan mulai kloter pertama, kelompok terbang pertama itu tanggal 24 Mei. Besok tahun 2023 ini 24 Mei sampai dengan 15 hari ke depan itu masuk gelombang pertama. Jadi 15 hari ke depan setelah tanggal 24 itu masuk gelombang pertama. Gelombang pertama itu apa? Dari Solo, dari Jakarta, atau dari Indonesia langsung landingnya menuju ke Madinah semua. Di Madinah sampai 8 hari setengah baru pindah ke Mekah. Nah, orang yang berangkatnya belakangan, setelah 15 hari keberangkatan pertama itu masuk gelombang kedua. Gelombang kedua itu berangkatnya dari Indonesia langsung menuju ke Mekah. Nah, itu gelombang kedua. Nah, sedikit pengetahuan. Nah, kalau gelombang pertama bisa saya nggak usah pakai gula, Pak. Yeah. Saya sukanya kopi pahit. Ini buat kepala saja. Oke. Sedikit niku nggih, Bapak Ibu nggih, sedikit paham nggih. Kalau gelombang pertama itu dari Indonesia langsung ke Madinah, 8 hari setengah di Madinah baru menuju ke Mekah. Nanti di Mekah setelah umroh selesai tinggal nunggu, mungkin bisa sampai 15 hari juga di Mekah. Kegiatannya hanya jamaah, balik ke hotel jamaah setiap hari, nunggu tanggal 8 Dzulhijjah untuk berangkat haji. Nah itu. Nah, mikotnya itu di Bir Ali 12 km dari kota Madinah. Kalau menuju ke Mekah itu namanya Bir Ali. Ambil mikot. Mikot itu batas. Ada mikot zamani, ada mikot makani. Nah, kalau mikot zamani itu batas waktu.
mikot makani itu batas tempat. Lah ini berarti namanya mikot makani. Oke. Paham, Mas? Tone bingung. Ya sedikit lah nanti. Karena apa? Supaya kita ketika dalam menerangkan kepada para siswa nanti sedikit sudah mengetahui. Oke. Tadi insya Allah ini dari Bapak Ibu guru sudah ada yang berhaji? Satu pun belum ya? Barunya tidak apa-apa. Saya doakan mudah-mudahan malaikat ini berada di sini di depan majelis ini mengamini doa kita bersama. Semua yang hadir di sini insya Allah bisa berhaji. Alhamdulillah. Saya menang bayar buku lah. Lagi, jadi insya Allah bisa. Maka ngapung lah ya, ngapung. Kenapa nyun sewu Bapak Ibu? Maka kata istitoah atau mampu kan dalilnya kan surat Ali Imran ayat 97. Okay? Walillahi ala nasi fihi ayatun bayinatun maqam Ibrahim wa man da'ulahu kana amina. Ada makom Ibrahim yang barang dia masuk ke dalamnya dia akan jadi aman. Walillahi ala nasi hijjul baiti, dan wajib hukumnya kepada manusia. Wajib. Tafsirnya begitu. Hijjul baiti menyengaja ke rumah Allah. Siapa yang wajib? Man istato'a, siapa saja yang mampu. Siapa saja yang mampu. Man istato'a ila sabila, pada jalannya. Wa man kafaro, barang siapa yang mengkafiri, dia mampu tapi tidak mau, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu kaya. Orang butuh orang-orang yang diberi rezeki, diberi lebih tapi dia tidak mau berhaji. Nah, sekarang Bapak Ibu, istatoah niki relatif. Relatif. Banyak jamaah haji saya itu digombong orang-orang warasan, orang-orang buaya, nun sewu. Rumahnya jangankan keramik, dilepas saja enggak. Rumahnya tanah. Monggo kalau enggak percaya. Temboknya seng. Teman haji saya yang pertama dulu 2005 juga begitu. Temboknya seng dulu. Ada yang gede. Mereka bisa haji coba. Maka namanya istatoah, mampu, relatif nomor relatif. Dilihat dari kacamata siapa dia melihat. Kenapa nun sewu jenengan motor anyar regane 30 juta bisa diangsur nyicil tekan lunas? Kenapa 25 juta orang niat? Nah, maka ini besok dipertanyakan ini kita. Mau gak gelem apa ora aja lah Mas Eko. Iya kan? Nah, apa mana Mas Eko dia didagang durian laris banget. Kentong. Loh, benar. Maka orang mampu itu relatif. Diancam oleh Rasulullah Muhammad SAW, man istato'a, barang siapa yang dia mampu, kok dia tidak fala hajjah, dia tidak haji, falyamut Yahudian atau Nasronian, maka matilah dia dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka inilah monggo lah kita memotivasi diri kita. Yakin dengan semuanya yang hadir di sini pasti mampu. Allahumma amin. Mampu banget, mampu nih. Cobalah kita bayangkan saja lah, ada ngangsur 150 100 B mampu kan ngangsur motor lah kan semuanya kayaknya pakai motor semua ya Mas Kepala ya, iya kan, kadang dia orang lunas kabin kok. Mampu ya. Kenapa tidak, apalagi sekarang Bapak Ibu daftar tunggu haji ke Bumen itu 32 tahun. Jadi kalau jenengan sekarang posisi umurnya 30, itu besok 62 baru berangkat. Sejengan lah. Orang haji itu kalau di bawah 70 itu masih secara fisik masih mampu. Tapi kalau sudah di atas 70, haji itu kan 90% itu ibadah fisik. Sama dengan umroh. Mau dinding laku ini Mas Eko yang pernah umroh ya. Mau dinding laku. Hotel, masjid, bolak-balik, apalagi dalam prosesi al-musnah itu selama 5 hari berturut-turut itu orangnya pelaku 4 kilo, bolak main 4 kilo, lempar jumroh, pembina, Musdalifah, begitu jalan. Kan maka monggo diniatkan Bismillahirrahmanirrahim, saya mampu.
Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mampu. Insya Allah ini malaikat ada di sini dicatat ini. Begitu. Kadang banyak orang yang meremehkan dirinya sendiri lah. Mengira bakal bisa kaji. Nah, itu kadang ngeremeh awalnya dewek. Padahal tidak. Allah pasti akan. Kuncinya apa? Ya usaha. Terus kuncinya apa? Takwa. Kan banyak dalilnya nih Bu. At-Tolaq surat 2, surat 3, wa may yattaqillah yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kuncinya apa? Takwa. Terus anak maning surat Tuhan itu 132 atau 152. Nggih, wa'mur ahlaka bisolat. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kan begitu. Wastobir alaiha, bersabarlah dalam melaksanakannya. Lanas aluka riskon, jangan kau tanyakan masalah rezeki. Nah, nu narzukuka, aku sing arep awe, aja kuwatir. Kuncine napa? Sholat, takwa ini betul. Insyaallah. Oke. Maka kembali lagi. Insyaallah jenengan semuanya ngaji di sini, insyaallah bisa kaji semuanya. Amin. Nah, ini tahapan perjalanan nanti langsung saja, nggih. Ini sedikit persiapan pemberangkatan bandara Arab Saudi, pemondokan, prosesi Armina, kegiatan setelah Armina, ini tahapan-tahapannya. Jadi langsung saja, berarti kalau mau langsung pemberangkatan kalau posisi sudah di Mekah, ini saya bikin karena memang berurut biar, karena secara mayoritas jamaah haji Indonesia kan jamaah kita kan manula gitu. Manula jadi digawe sing mandan kronik-kronik, kata-katanya sing gampang dicerna. Wong ngomong visualisasi ora mudeng. Visualisasi sih nopo? Aplikasi orang mudeng, digitalisasi orang mudeng. Padahal dari Kemenak kan bisa digitalisasi kartu penduduk. Apa digitalisasi apa? Terus pokoknya gawa KTP bae lah ngene mau digitalisasi. Kita mulai dari main ya gambar ya. Gimana Bu? Nah ini sampai dengan kamar mandi, kamar, cara memakai toilet itu saya ajarkan pada jamaah. Iya, kan mereka Indonesia anak sih burung tahu ke hotel, anak sih burung tahu numpak lift, anak sih burung tahu numpak pesawat. Mayoritas rata-rata begitu. Jadi sampai caranya nang toilet pesawat itu saya ajarkan, saya videokan. Karena apa? Kebanyakan jamaah itu kalau yang belum pernah itu ya Indonesia pipis ora disiram, ora disiram di toilet pesawat. Karena apa? Pejetan kabeh ora kaya nang boleh digayung, ya mana gayung. Padahal itu dipencet semua. Di belakang sini ada pencetan ada. Duk gitu ya Mas ya. Langsung jos gitu kan. Goleti sing mburi ora anak, banyune ora anak, orang sepuh-sepuh. Jangan ditinggal saja dilakoni orang cewek. Nah, kan bahaya. Maka sampai dengan cara pemakaian masuk pesawat itu saya ajarkan supaya biar ada gambaran.